Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal tentang time value of money, kita lihat dulu ringkasan rumusnya. Jadi ada 6 kombinasi untuk time value of money. Untuk yang pertama, kalau kamu dikasih tahu nilai saat ini, bunga sama periode, ditanya nilai di masa yang akan datang, berarti kamu pakai rumusnya future value. Tapi kalau misalnya kamu dikasih tahu nilai di masa yang akan datang, bunga sama periode, ditanya nilai saat ininya, berarti pakai rumusnya present value. Nah, kalau kamu dikasih tahu angsurannya, bunga sama periode, ditanya nilai di masa yang akan datangnya, berarti kamu pakai rumusnya future value annuity. Kalau kamu dikasih tahu angsuran, bunga sama periode, ditanyanya nilai saat ininya, berarti kamu pakai rumus present value annuity. Jadi intinya, kalau kamu ditanya nilai saat ini atau nilai di masa yang akan datangnya, berarti itu adalah rumus yang dipakai. Kalau ditanyanya future ya berarti pakai rumusnya future. Ditanyanya present ya pakai rumusnya present. Ya. Nah, terus kalau misalnya kamu dikasih tahu nilai di masa yang akan datang, bunga sama periode, ditanya jumlah angsurannya, justru kebalikannya. Karena tersedianya angka FVA, makanya kamu pakai rumusnya FVA. Ya, jadi kalau ditanya PMT, dikasih taunya PVA, I sama N, justru kamu pakai rumusnya PVA. Kalau tadi lihat ditanyanya, untuk kalau ditanya PMT, kamu lihat diketahuinya. Ya. Jadi, kalau ditanyanya nilai saat ini atau nilai di masa yang akan datang, berarti rumusnya ngikutin. Tapi kalau ditanya PMT, rumusnya itu ngikutin yang diketahui, ya. Nah, terus kemarin ada variasi lagi untuk nyari N sama I. Kalau dikasih tahu future, dikasih tahu present, dikasih tahu I, ditanya N-nya, berarti pakai rumusnya future value. Dikasih tahu future, present, sama N, ditanya I juga sama pakai rumus future value. Nah, terus yang perlu kalian ingat untuk time value of money, jangan lupa lihat periode pembagian bunganya. Kalau misalnya tahunan, ya tahunan berarti dipakai di rumusnya. Kalau bulanan, berarti bunga sama periodenya harus kamu ubah ke bulanan dulu. Nah, terus kalau misalnya yang annuity, kalian harus tahu nabungnya itu di awal atau di akhir. Kalau misalnya nggak dikasih tahu di soal awal atau akhir, asumsinya selalu di akhir. Ya, itu untuk rumusnya. Jadi kalian tinggal lihat patokan rumus ininya aja kalau pada saat kalian mengerjakan soal. Nah, sekarang kita lihat ke soal 2 dulu. Nah, soal 2 ini si Mr. Warren nabung sama ngambil. Ditanya jumlah tabungan dia di awal tahun kelima. Awal tahun kelima itu kan berarti di angka 4 ya. Makanya saya bikin timeline-nya dari 0 sampai 4. Ya. Terus keterangannya awal tahun pertama nabung 1 juta. Awal tahun pertama itu berarti di angka 0, saya masukin 1 juta. Nah, terus akhir tahun pertama nabung lagi 1 juta. Akhir tahun pertama berarti saya taruhnya di angka 1. Berarti saya taruh di sini 1 juta. Terus awal tahun ketiga nabung 2 juta, berarti saya taruh di angka 2 juta. Akhir tahun keempat nabung 1 juta. Akhir tahun keempat berarti taruh di angka 4 1 juta. Ya, terus akhir tahun pertama narik uang 500.000, berarti taruh di angka 1 minus 500.000. Terus awal tahun ketiga narik uang 500.000, berarti di tahun kedua saya taruh minus 500.000. Terus awal tahun keempat narik uang 500.000. Awal tahun keempat berarti taruh di angka 3. Terus setiap akhir tahun ada biaya administrasi 10.000. Setiap akhir tahun berarti saya taruh di angka 1, 2, 3, dan 4. Minus 10, minus 10, minus 10, minus 10. Nah, biar gampang ngitungnya, kalian totalin dulu. Jadi tahun ke-0 ada 1 juta, tahun ke-1 ada 490.000, tahun kedua ada 1.490.000, tahun ketiga minus 510, tahun keempat 990.000. Nah, cara yang pertama, kalian hitung satu-satu
ke akhir tahun keempat. Nilainya jadi berapa, terus nanti dijumlahin. Ya, nggak bisa pakai annuity karena angkanya nggak berulang. Angkanya beda-beda. Jadi mau nggak mau kalian harus hitung satu-satu. Nah, kita hitung dulu 100 yang di tahun ke-0. Kita future value berarti 100 dikali 1 plus 6% pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena lengkahnya 4 kali. 1, 2, 3, dan 4. Ya, ketemu 1262500. Nah, tahun 1 ini 490.000. Kalian future value dikaliin 1 plus 6% pangkat 3 karena lengkahnya 3 kali, ketemu 583.590. Nah, di tahun kedua 1490 di future value lengkahnya berarti 2, pangkatnya 2, ketemu 1674164. Tahun ketiga berarti lengkahnya 1, di sini pangkat 1, ketemu minus 540.600. Nah, tahun keempat 990, tanda tanyanya di tahun keempat berarti nggak ada lengkahnya, 0, tetap nilainya 990.000. Kalau kalian totalin, ketemu totalnya 3969.654 ya. Atau kalau misalnya mau pakai cara satu-satu, 1 juta kalian bungain dulu 6%, jadi 1.060.000. Terus di tahun ke-1 jumlah uang kalian kan nambah 490.000. Jadi 1.550.000. Terus dapat bunga 6%, jadi 1643. 1643 ini jumlah uang kalian nambah lagi 1490. Jadi 3133. Habis itu dapat bunga 6%. Jadi 332980. 332980 ini terus berkurang 510.000. Jadi totalnya 2810980, terus dapat bunga 6%, ketemu 2979638. Terus jumlah ini ditambah 990.000, ketemu 3696638. Itu untuk soal 2. Ya, untuk soal 1 kita bedain dari 6 variasi rumus yang tadi. Untuk soal 1 itu bunganya selalu kita pakai 10% per tahun. Yang A, jika saat ini A menabung 2.000, terus dapat bunga setiap bulan, berapa jumlah uang setelah 3 tahun? 2.000 ini present value karena nilai saat ini, terus dapat bunga setiap bulan, berarti bunga sama N-nya nanti dari tahunan diubah ke bulanan. Terus berapa jumlah uang setelah 3 tahun, berarti ditanya future value-nya, N-nya 3 tahun. Ya, berarti present value-nya 2.000, I-nya 10%, 10% itu per tahun karena dapat bunganya tiap bulan, jadi diubah dibagi 12, ketemu hasilnya 0,0083 per bulan. Nah, terus N-nya itu 3 tahun, berarti 3 tahun itu 36 bulan. Ditanya future value-nya. Berarti kalau ditanya future value-nya, pakai rumusnya future value. Dari present value dikali 1 plus I pangkat N. Present value-nya masukin 2.000 dikali 1 plus 0,0083 pangkat 36. Ketemu 2.693,2. Ya. Untuk kalau yang I-nya dibagi-bagi gitu pasti nggak ada di tabel, jadi kalian harus hitung manual. Ya. Kalau yang ini berarti kalau kalian mau langsung 0,1 dibagi 12 ya, terus ditambah 1 kan, 1 plus I kan. Nah, terus dipangkatin 3 kali 12 dipangkatin 36, ketemu, terus dikali lagi 2.000. Ya, ini hasilnya pasti akan beda sama yang ini karena ini kita buletin dulu I-nya. Terserah kalian mau pakai cara yang mana, mau dibuletin atau mau langsung, hasilnya paling beda di koma doang. Ya. Nah, kalau misalnya kalian mau buletin dulu, berarti 0,1 dibagi 12 kan 0,00833333. Kamu buletin 0,0083. Terus 1 ditambah 0,0083. Ketemunya segini, terus pangkatin 36.
ketemu 1,3466. Berarti kamu buletin lagi 2000 dikali 1,3466. Ketemunya 2693,2. Ya, terserah mau pakai cara yang mana. Nah, untuk yang B, setiap 3 bulan sekali nabung 500, berapa jumlah uang setelah 5 tahun? Nabungnya berarti berulang. Setiap 3 bulan sekali dia nabung 500. Karena berulang berarti annuity. Cuma dia kan nabungnya 3 bulan sekali, berarti periodenya triwulan. Ya. 500 ini adalah PMT-nya, I-nya 10%, N-nya 5 tahun. I sama N-nya karena dia triwulan, berarti kita harus ubah ke triwulan. I-nya berarti 10% bagi 4, ketemu 0,025 per triwulan. N-nya 5 tahun, jadi 20 triwulan. Dia tanya berapa jumlah uang setelah 5 tahun, berarti future value annuity. Nah, future value annuity tinggal PMT-nya 500 dikali FVIFA, tinggal masukin 1 plus 0,0025 pangkat 20 dikurangin 1 dibagi 0,025. Nah, ngitungnya berarti 1 ditambah 0,025 sama dengan dulu dipangkatin 20 sama dengan dikurangin 1 sama dengan dibagi 0,025. Ketemu 25,5447. Ya, setelah itu dikaliin 500 ketemu 12772,35. Nah, untuk yang C, jika 6 tahun yang akan datang mau punya uang 200.000, berapa uang yang harus ditabung saat ini? Nabungnya dia cuma sekali, berarti yang ditanya adalah present value biasa. Ya, N-nya 6, 200.000-nya ini nilai future value. Berarti present value-nya tinggal future value dikali 1 per 1 plus I pangkat N. Future value-nya masukin 200.000 dikali 1 per 1 plus 10% pangkat 6. Nah, ini kayaknya di tabel ada. Boleh langsung lihat di tabel. Atau kalau pakai kalkulator ketemu hasilnya 0,5645. Dikaliin 200.000 ketemu 112.900. Ya. Nah, untuk yang D, 4 tahun yang akan datang. 4 tahun yang akan datang mau punya uang 250.000, berapa uang yang harus ditabung setiap kuartal? Kan dia nabungnya tiap kuartal, berarti berulang. Berarti kita pakainya annuity. Nah, N-nya 4 tahun, diubah jadi kuartal, karena periodenya kuartalan, jadi 16 kuartal. Terus, di masa yang akan datang mau punya uang 250.000, berarti 250.000 ini nilai future value-nya. Future value annuity-nya 250.000. Nah, terus I-nya kita ubah ke kuartalan jadi 0,025. Ditanya jumlah yang harus ditabungnya, PMT-nya. Tadi, kalau ditanya PMT-nya, berarti kita lihat yang diketahui. Diketahuinya future value annuity, makanya kita pakai rumusnya future value annuity. Future value annuity itu PMT dikali 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I. Future value annuity-nya masukin 250.000. FVIFA-nya 1 plus 0,025 pangkat 16 dikurangi 1 dibagi 0,025. Nah, setelah masukin kalkulator, ketemu 19,3802. PMT-nya tinggal 250.000 dibagi FVIFA. Ketemu 12.899,7637. Ya. Sebelum ke E, kita ke F dulu. Berapa nilai saat ini dari tabungan A jika A menabung 200 setiap akhir bulan selama 8 bulan? Berarti ini annuity karena nabungnya setiap akhir bulan. Ya, PMT-nya 200, nabungnya tiap akhir bulan. Terus N-nya 8 bulan. Karena periodenya bulanan, N-nya 8 bulan, berarti I-nya harus diubah ke bulan juga. Jadi 10% bagi 12 ketemunya 0,0083. Nah, terus dia tanya, berapa nilai saat ininya? Berarti present value annuity. PVA-nya itu PMT dikali PVIFA
PMT-nya 200, PVIFA-nya 1 min 1 per 1 plus 0,0083 pangkat 8 dibagi 0,0083. Ketemu PVA-nya 1541,86. Sekali lagi pakai kalkulator, kalau ngitung PVIFA berarti 1 ditambah 0,0083 dulu. Hasilnya berapa? Kamu pangkatin 8. Nah, terus 1 dibagi ans dulu. Terus 1 dikurangin ans. Terus ans dibagi 0,0083. Ketemu 7,7093. Ya. Terakhir untuk yang E. Jika harga mobil 100.000, A ingin mengangsur selama 4 tahun, berapa uang yang harus diangsur setiap akhir tahunnya? Berarti kalau angsuran itu kan ditanya PMT-nya, karena dia berulang. Terus N-nya 4 tahun, I-nya 10%. Nah, berarti PVA-nya masukin 100.000, PMT-nya yang ditanya, dikali 1 min 1 per 1 plus 10% pangkat 4. Ini ada di tabel. Jadi ketemu PMT-nya tinggal 100.000 dibagi 3,1699, ketemu 31546,74.